Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Selamat datang di acara Kalam, kajian Lentera Arah Muslim, bersama Syekh Tahyazen Al-Hakim. Assalamualaikum Syekh, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Uman, Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan antum bersama teman-teman sahabat muslim dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syekh. Nah, bagi sahabat Muslim yang belum tahu, Syekh Tahyazen Al-Hakimi ini merupakan seorang Imam Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Sekaligus beliau merupakan pengajar di berbagai universitas yang ada di Bandung. Dan juga bahkan pemegang sanad 10 kiroat. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Syekh. Kalau boleh tahu nih, Syekh, kegiatan sehari-hari berarti sebagai pengajar atau dosen berarti, Syekh. Betul, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Kang Uman, Alhamdulillah. Saya kebetulan ini bukan hanya kegiatan, sebagai hobi, sebagai entertainment bagi saya untuk bisa berkunjung ke masjid-masjid, apalagi mungkin masjid yang sangat indah, Masjid Al-Jabar. Apalagi mungkin kalau diberi amanah sebagai imamnya. Dan Alhamdulillah salah satu hobi saya atau kerja yang saya sangat cintai yaitu mengajar. Apalagi mengajar di salah satu kampus yang Alhamdulillah yang saya cintai. Di salah satu jurusan juga yang saya cintai yaitu bioteknologi dalam bidang farmasi juga. Dan Wow, Alhamdulillah ya, ya betul. luar biasa. Berarti kampusnya di Bandung ya, Syekh? Betul. Oh, Masya Allah. Baiklah, Syekh. Kalau kalem kali ini kita akan membahas soal rasa ikhlas. Nah, kadang kan kita Hmm. juga suka kecewa gitu, nggak terima sama keadaan, kemudian juga merasa hidup itu sangat sulit sekali gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih, Syekh, kiat-kiat atau cara agar kita selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan, apalagi ketika sedang ada ujian dalam hidup kita atau cobaan yang sedang kita hadapi. Mohon arahannya, Syekh. Masya Allah, ini pertanyaan sangat penting yang mungkin kita mengalaminya sehari-hari. Dan setiap orang di antara kita pasti pernah mengalaminya. Supaya kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu kenyataan dari dunia ini apa. Kenyataan dari dunia ini, teman-teman yang saya cintai, kalau kita mau analyze dunia ini terdiri dari beberapa manfaat, dari beberapa keuntungan yang ada di dalamnya. Kalau kita mau mencari keuntungan kita, kita harus bersaing dengan ribuan, dengan jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran orang untuk mendapatkan manfaat ini. Jadi belum tentu kita yang akan berhasil untuk dapat manfaatnya. Belum tentu juga saudara kita, belum tentu juga keluarga kita, belum tentu juga orang yang kita cintai akan dapat apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena jutaan, bahkan ratusan ribu, miliaran orang yang bersaing untuk dapat manfaat yang sama. Nah, oleh karena itu kemungkinannya sangat besar kita dapat atau bisa juga tidak dapat. Ini kenyataan dunia. Kita harus mengerti itu. Jadi kita harus hati kita itu sangat lapang, sangat lapang. Jadi menerima apapun hasil yang akan terjadi di dalam dunia ini. Yang kedua, kita harus di dalam dunia ini teman-teman yang saya cintai, apalagi ini yang hadir anak muda, perlu kita mengurangi harapan kita di dunia ini. Di dunia ini harapan harus dikurangi. Jangan jangan sampai kita ekspektasi dari dunia ini lebih daripada dari semestinya. Misal, seorang masih mungkin mahasiswa, dia bilang, insya Allah kalau sudah lulus, saya akan dapat kerja eh, dengan gaji ratusan juta, puluhan juta. Kita mengurangi harapan kita. Sehingga kalau kita dapat gaji di atasnya, maka insya Allah kita bahagia. Kalau kita dapat di bawahnya, kita akan kecewa, bahkan kesal dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita berusaha untuk minimalkan, mengurangi harapan kita dari dunia ini. Apapun ikhtiar kita, meskipun ikhtiar kita itu ikhtiar terbaik, tetap kita mengurangi harapan kita dari dunia ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kita mengharap yang terbaik. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyampaikan kepada kita, "Idza sa'altumullah fas'alul firdausal a'la." Kalau engkau ingin minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, minta surga, derajat yang paling tinggi. Luar biasa. Tetapi kalau engkau ingin sesuatu di dunia, kita harus zuhud. Apa itu zuhud? Kita mengurangi harapan kita dari dunia ini. Nah, ada juga sesuatu yang penting di sini, yaitu kita ridha. Harus ridha dengan takdir apapun yang mengalir kepada kita. Keputusan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita harus ridha. Apa artinya ridha?
merasa puas, merasa cinta, merasa sayang, merasa damai dengan apa yang ditakdirkan atau yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah yang terbaik bagi kita. Jadi dengan hal itu insya Allah kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah gelisah dengan kejadian apapun di dalam dunia ini karena kita sudah mengurangi harapan kita, karena kita sudah tahu hakikat hidup ini dan kita sudah ridha, puas dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silahkan Kang Uman, ada mungkin pertanyaan lagi. Oke, baik, Masya Allah dari apa yang saya sudah sampaikan bahwa kita juga selain ikhlas juga harus dengan ridho menjalani apa yang telah ditakdirkan atau digariskan oleh kita. Nah, bagaimana Syekh kita untuk bisa menerima gitu dan tidak juga membuat kita kecewa gitu atas apa yang kita alami gitu. Kemudian juga melihat keadaan orang lain yang mungkin juga bisa kita menjadi pembanding atau kenapa saya seperti ini dan sedangkan dia seperti itu. Kemudian juga apakah ada gitu Syekh dari Syekh untuk doa ataupun mungkin sekedar zikir yang mengurangi gitu rasa kecewa kita dan juga kita bisa ikhlas gitu dalam menerima setiap keadaan apapun itu. Hmm, ya ini penting sekali ini. Yang pertama, untuk menghadapi hari yang seperti ini, apalagi mungkin di zaman Instagram, di zaman TikTok, di zaman Facebook, kita pasti akan melihat update status semua teman-teman, apalagi teman dekat kita, yang dulu satu kuliah, yang dulu satu angkatan, yang dulu satu SMA, satu SMP. Bisa jadi keberhasilan mereka sudah di atas kita, bahkan jauh di atas kita. Nah, kadang-kadang kita merasa bukan iri, tapi kita merasa lebih rendah, lebih hina daripada mereka. Atau mungkin di kategori di level yang di bawah teman kita yang dulu kita satu angkatan. Nah, dalam hal ini perlu kita tahu bahwasannya uh, dunia ini dunia ini selalu mengalir. Kita bisa tahu masa lalunya karena kita sudah mengalaminya, tetapi kita tidak akan pernah tahu masa depan apa yang akan terjadi. Dan setiap orang akan melewati, akan menghadapi situasi dan kesusahan yang berbeda-beda. Bisa jadi kesusahan yang kita hadapi itu sangat berbeda dibandingkan dengan teman kita. Bisa jadi teman kita itu dimudahkan untuk bisa menjadi orang sukses, untuk menjadi orang kaya, untuk berhasil, sedangkan kita melewati dari jalan yang sangat susah. Nah, itu juga membuat keberhasilan kita lebih lambat daripada teman kita. Dan dunia ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini mengalir. Seperti apa? Seperti sungai. Tahu nggak teman-teman, kalau kita sedang main di sungai, lagi berenang di sungai, kita tahu air yang kita berenang di dalamnya, kita tahu kondisinya seperti apa. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di atas. Bisa jadi mungkin sebelum atau mungkin awal sungai ini ada hujan yang deras sehingga ada yang namanya banjir. Kita nggak tahu. Kita baru tahu banjir itu ketika airnya baru sampai kepada kita sehingga kita menemukan musibahnya. Nah, kenapa kita nggak tahu? Karena itu di masa depan. Begitu juga masa depan kita nggak tahu. Itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan mengalirkan kesusahan yang berbeda-beda kepada kita supaya menguji apa? Menguji kinerja kita, menguji keseriusan kita, menguji kerja keras kita. Apakah kita akan tetap kerja keras? Apakah kita akan tetap jujur? Apakah kita akan tetap menjaga keimanan kita? Jadi di dunia ini teman-teman, kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang kaya. Kita juga tidak diwajibkan untuk sukses di dalam dunia ini. Tidak, tidak. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar yang terbaik, untuk bekerja apapun hasilnya. Lulus tidak lulus yang penting saya sudah belajar. uh, di proyek saya atau mungkin skripsi saya atau tesis saya sudah di ACC oleh dosen atau tidak, yang penting saya sudah bekerja keras untuk menyelesaikannya. Usaha saya sudah berhasil atau tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berhasil mempelajari dari 0 sampai 100, dari awal sampai akhir ikhtiar yang terbaik. Kalau tidak berhasil, itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bekerja keras, kita pasti akan dapat hasilnya. Di mana? Hasilnya itu pasti di akhirat. Di dunia ini relatif.
Ada sebagian yang akan dapat, ada sebagian yang tidak. Kalau kita melihat teman-teman, tukang bangunan, itu Masya Allah kerjaannya keras luar biasa sampai keringatan dan juga di bawah cuaca yang sangat dingin atau sangat panas. Sedangkan ada seorang arsitek yang hanya ngatur aja, yang hanya merencanakan dari kantor. Tetapi arsitek itu Masya Allah gajinya jauh lebih besar daripada tukang bangunan. Nah, oleh karena itu di dunia ini kita akan dapat hasil bisa jadi tidak sesuai dengan kerja kita dan ikhtiar kita. Tetapi di akhirat Allah Maha Adil dan setiap orang akan dapat hasil sesuai dengan kerjanya dan ikhtiarnya. Dan juga perlu kita tahu, teman-teman, di dunia ini kita harus lapang dada. Dada kita harus lapang gitu ya. Misal kalau kita ini masuk, mohon maaf ya, ada kamar yang sangat sempit. Itu cukup untuk satu, dua, tiga orang aja. Tetapi kalau aula ini ratusan, ribuan orang bisa berada di dalamnya, tidak apa-apa, tidak terganggu mungkin kapasitasnya. Begitu juga hati kita harus lapang. Apapun masalahnya, masuk, 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 masuk. Siap menghadapi semua masalah. Siap menghadapi semua berita-berita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi dengan lapang dada, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pikiran dan urusan kita sehingga kita tenang dan ikhlas. Insyaallah. Silakan kan. Masya Allah, Ustaz. Sungguh luar biasa bahwa di dunia ini, sahabat muslim jangan lupa bahwa semua bisa terjadi apapun, itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang terpenting adalah kita bisa ikhtiar untuk menjalani apapun itu, kita mencoba semaksimal mungkin, kita berusaha sebaik mungkin karena hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu, Ustaz. Nah, bagaimana gitu khususnya untuk teman-teman sahabat muslim semua dalam coba untuk berikhtiar dan juga ikhlas dalam menjalani apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka dapatkan. Nah, bagaimana Kak Ustadz? Apakah ada juga zikir atau amalan yang atau doa-doa yang dapat kita amalkan gitu dalam menerima apapun itu dan kita tetap berpegang teguh pada ikhtiar dan juga usaha maksimal kita. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga doa ini yang sering kita bacakan di dalam maksurat atau di dalam zikir. Doa ini doa insya Allah sangat gampang dalam bahasa Arab, tetapi bisa kita membacakannya dalam bahasa Indonesia juga. Doa dalam bahasa Arab, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati daini, wa qahri rijal, wa a'udhu bika min adhabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Jadi doa ini arti secara umum, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan aku, dari rasa malas, dari rasa takut. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan di waktu tua, saat lemah di waktu tua. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kikir, dari sifat susah hati. Dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam. Dan juga dari bencana kehidupan dan kematian. Nah, doa ini sangat indah. Boleh nggak kita membacakan dengan doa doa ini dalam bahasa Indonesia? Boleh. Dalam bahasa Sunda pun juga boleh. Dalam bahasa Jawa, apapun. Yang penting kita tidak lalai saat kita membacakan doa ini. Kita menghadirkan kalbu dan pikiran. Adapun juga doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa ini pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Ke artinya secara umum, ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi setelah kita sudah beriman, jangan sampai kita menjadi orang sesat, disesatkan oleh setan. Nah, adapun juga doa yang lain, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani. Doa ini sering dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau melewati banyak kesusahan. Kalau kita membacakan kisah Musa, itu kesusahannya luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan yang kita hadapi sehari-hari. Doanya, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, ya Allah. Jadi lapangkanlah untukku dadaku, ya Allah, dan mudahkanlah urusan aku, ya Allah, dan lepaskanlah eh, kekakuan yang ada di dalam hatiku, ya Allah,
yang ada di dalam lidahku ya Allah. Jadi ini doa Musa alaihissalam. Kalau kita insya Allah membacakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita menerima semua kejadian itu dengan ikhlas. Masya Allah, Alhamdulillah, sahabat muslim semua. Jadi kita mengetahui apa yang tadi telah Syekh sampaikan, doa-doa untuk kita berlapang dada, kemudian juga untuk kita bisa ikhlas dalam menghadapi apapun yang kita hadapi. Ini juga menjadi sebuah pegangan juga Syekh untuk saya gitu, bahwa setiap apapun yang kita hadapi itu pasti Allah memberikan juga jalan keluarnya gitu, bagaimana kita bisa menghadapi apa yang cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi. Kemudian juga Allah melengkapi juga beserta jalan keluarnya, dan Allah juga tidak lupa untuk kita senantiasa terus berusaha dan juga kita berdoa agar apa yang kita hadapi ini bisa mencapai jalan keluar dan juga bisa mencapai kebaikan. Nah, bagi sahabat muslim juga yang ingin menitipkan pertanyaan atau topik di kalam episode selanjutnya, boleh langsung nanti komen di YouTube Arah Muslim. Terima kasih Syekh atas wejangannya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial dari Arah Muslim dan juga Syekh Tiazen di teh THYEZEN Al Hakimi. Insya Allah ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, dan mungkin juga sebelum kalam berakhir ada kutipan singkat yang mungkin bisa saya sampaikan di tema kalam kali ini. Masya Allah, ini kutiban untuk sahabatku, sahabat muslim yang insya Allah akan menyaksikan video ini. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Kondisi orang beriman itu sangat takjub, sangat dahsyat. Kenapa? Dalam semua kondisi dia tetap bahagia. Dia tidak boleh sengsara. Dia tidak boleh stres. Tidak boleh sedih. Kenapa? Dalam keadaan ada karunia, ada nikmat dari Allah turun kepada dia, dia bersyukur. Bahagia. Fakana khairan lahu. Karena dia bersyukur ada pahalanya. Kalaupun ada kemalangan, ada musibah, ada kesusahan yang menimpa dia, dia tetap menikmati karena dia sudah ridha, puas dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, tetap bahagia, sabar, menikmati, bahagia meskipun itu kesusahan. Fakana khairan lahu kata Rasulullah. Itu yang akan mengalirkan juga pahala bagi dia. Oleh karena itu orang beriman itu tidak boleh banyak pikirannya, tidak boleh banyak khawatirnya, tidak boleh banyak stresnya. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah, tapi juga itu tidak mencegah ikhtiar kita, harus tetap kita ikhtiar yang terbaik dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Terima kasih sahabatku, sahabat muslim. Mudah-mudahan insya Allah apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah hari ini berkumpul secara online. Insya Allah suatu hari kita bisa bertemu secara offline. Insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Syekh. Baik Syekh, semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan lainnya. Amin. Oke, terima kasih Syekh atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi di Arah Muslim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.